Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini, pertama-tama perkenalkan nama saya Yusuf Andrianto, dan di sini saya akan menerangkan tentang Active Learning Measurement. Nah, apa itu Active Learning Measurement? Mungkin dari kita kebanyakan masih awam ya tentang Active Learning. Apa sih itu Active Learning? Nah, ini pertanyaan-tanya sebenarnya apa sih itu Active Learning? Nah, di sini, active learning atau bisa disebut juga sebagai pembelajaran aktif, yaitu sebuah proses belajar di mana siswa mendapat kesempatan untuk lebih banyak melakukan aktivitas belajar berupa hubungan interaktif dengan materi pelajaran dan terdorong untuk menyimpulkan pemahaman daripada hanya sekedar menerima pelajaran yang diberikan. Jadi, active learning ini adalah sebuah proses pembelajaran aktif. Nah, jadi active learning itu lebih tepatnya pembelajaran yang lebih ditujukan kepada siswa agar lebih aktif dalam belajar dan mendorong mereka supaya tidak pasif saja, akan tetapi ikut andil interaksi dengan materi yang diberikan. Nah, gimana sih itu active learning-nya? Nah, sebenarnya ini pembelajarannya dipermaksudkan atau bermaksud untuk memberdayakan peserta didik dalam proses aktivitas belajar yang akan didominasi oleh peserta didik dengan menggunakan otak mereka dan menentukan masalah yang sedang dipelajari. Dan di samping itu juga menyiapkan mental mereka dan juga fisik mereka. Jadi, bisa dikatakan active learning ini adalah sebuah metode pembelajaran yang dimana guru sebagai tenaga kependidikan mengupayakan bagaimana anak didik mereka atau murid ini bisa interaktif dalam diajak berdiskusi ataupun dalam proses pembelajaran. Nah, dapat dilihat dalam ilustrasi di atas bahwasanya guru jika ditambah strategi dan ditambah dengan murid, maka sama dengan aktif. Maksudnya bagaimana? Jika guru menerapkan sebuah strategi yang tepat untuk siswanya, maka siswa atau pembelajaran di dalam kelas tersebut akan aktif. Jadi, guru ini sangat berperan dalam menerapkan metode pembelajaran active learning. Kenapa kok bisa begitu? Karena jika guru hanya menerapkan metode ceramah saja, tanpa menggunakan active learning, itu sama saja siswa atau murid hanya mendengarkan guru menerangkan materi, sehingga mereka atau murid itu terdorong hanya untuk mendengar dan mengingat kata-kata yang diucapkan oleh guru, sehingga pasti tidak akan menimbulkan kepahaman terhadap si murid tersebut. Ibarat kata seperti halnya gelas yang diisi oleh air, jika diisi terus-menerus maka akan meluber atau amber. Nah, ketika air tersebut habis, maka yang tersisa hanya air yang bagian terakhir menampung di gelas tersebut. Nah, yang air yang awal tadi akan meluber kemana-mana. Jadi kesimpulannya yang hanya dicermati atau yang hanya ditangkap oleh murid dari penjelasan guru mungkin hanya sedikit penjelasan mungkin dari akhir-akhir penjelasan guru dari materi yang disampaikan. Maka perlu adanya active learning atau strategi yang perlu dilakukan oleh guru agar siswa menjadi lebih aktif dan dominan serta memiliki tingkat kepahaman yang optimal. Jadi, seperti itulah active learning. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.